Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sumardi, praktisi otomotif dari dunia industri. Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi di seluruh tanah air Indonesia, pada kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan terkait dengan 10 prinsip cara kerja yang lebih baik bagi seorang teknisi. Yang pertama adalah penampilan yang profesional. Penampilan profesional bisa dilihat dari penampilan seorang teknisi menggunakan topi yang bersih, seragam yang bersih, menggunakan pakaian yang rapi, potongan rambut juga rapi, tanpa menggunakan gesper, kemudian lap bersih di saku, tanpa arloji dan cincin untuk keselamatan kita dan juga kendaraan, kemudian tanpa gantungan kunci, dan selalu menggunakan safety shoes yang bersih. Kemudian untuk yang kedua adalah perlakuan dan penanganan kendaraan yang hati-hati. Ketika kita bekerja, kita selalu memperlakukan kendaraan kita dengan hati-hati dengan memasangkan seat cover, kemudian cover steer, kemudian pakai floor mat, menggunakan fender cover dan juga grill cover. Dan tidak kalah penting lagi adalah keamanan untuk kendaraan dengan menggunakan rem tangan ataupun mengganjel kendaraan supaya tidak bergerak maju ataupun mundur. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kerapian dan kebersihan. Di beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan terkait dengan 5S. Begitu pula dengan teknisi profesional juga sama, selalu menyimpan dan menempatkan rak peralatan pada kondisi yang bersih dan juga teratur. Kemudian tool stand dan caddy yang bersih dan teratur. Kemudian menempatkan kendaraan pada posisi lurus dan memastikan bahwa tempat kerja lantai kita adalah kondisinya bersih, terhindar dari ceceran oli untuk menghindari kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat adalah keamanan kerja. Tentunya di dalam bekerja kita harus selalu memperhatikan keamanan, baik itu pada kendaraan maupun pada kita sebagai seorang teknisi. Nah, kita juga tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Di antaranya adalah merokok di tempat kerja, di area yang banyak material yang mudah terbakar. Kemudian kita menggunakan alat tanpa pelindung sehingga ini bisa menciptakan terjadinya kecelakaan kerja. Begitu pula ketika kita mengangkat benda berat, harus dipastikan caranya adalah benar sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang kelima adalah perencanaan dan persiapan. Tentunya di dalam bekerja, agar supaya hasilnya bisa bagus dan sesuai dengan waktu yang ditentukan, kita harus melakukan perencanaan dan persiapan. Apakah itu SST, tool, equipment, ataupun bagaimana cara melakukan pekerjaannya, sehingga pekerjaan yang kita lakukan bisa sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kemudian yang keenam adalah pekerjaan yang cepat dan dapat diandalkan. Ya, tentunya di dalam bekerja kita harus selalu menggunakan aturan yang benar, menggunakan pengukuran momen yang sesuai dengan repair manual. Ketika kita sudah menggunakan repair manual kita masih bingung, belum bisa memahami, maka kita bisa berkoordinasi dengan leader atau foreman kita. Jangan sampai di dalam bekerja itu kita meraba-raba seperti seorang dukun. Oh, mungkin ini penyebabnya, oh mungkin begini caranya. Itu tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan panduan repair manual dan juga berkoordinasi dengan leader kita. Kemudian yang ketujuh adalah
selesai sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Tentunya ketika kita bekerja dengan perencanaan yang matang, kemudian dengan panduan repair manual dan juga leader kita, maka pekerjaan yang kita lakukan bisa kita selesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kemudian yang kedelapan adalah memeriksa pekerjaan saat selesai. Jadi pekerjaan yang kita kerjaan, kita cek kembali apakah sudah dilakukan sesuai dan kualitasnya baik. Kita cek satu persatu menggunakan check sheet sehingga tidak ada pekerjaan yang tertinggal dan terlupakan, sehingga semua pekerjaannya dikerjakan dengan baik, fix at right, dan sekali jadi tanpa adanya pekerjaan ulangan atau return job. Kemudian yang kesembilan adalah menyimpan part bekas. Tentunya sebagai seorang teknisi, semua pekerjaan ketika terjadi penggantian spare part bekasnya kita kembalikan kepada pelanggan sebagai etika bahwa yang kita lakukan adalah sesuai dengan yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Tentunya semua pekerjaan yang sudah kita kerjakan kita evaluasi kembali dan kita catat sebagai bahan untuk evaluasi buat diri kita ataupun nantinya kepada teman-teman kita yang lain yang masih junior. Sebagai contoh problem di sini, mobil tergelincir atau mengelincir. Penyebab problemnya adalah bannya sudah aus. Salah satu solusinya adalah bannya harus diganti baru. Nah, pekerjaannya ini bisa dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu saja Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi di seluruh tanah air. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan barokah buat kita semua sebagai bahan masukan ke depan ketika kita menjadi seorang teknisi. Terima kasih. Salam otomotif dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.